Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Hari ini belajar tematik tema 8, subtema 2, pembelajaran keempat sampai ke-6. Teman-teman kelas 1, apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga teman-teman kelas 1 sampai hari ini selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin sehat, teman-teman jangan lupa untuk berolahraga, makan dan minuman bergizi, dan jangan lupa untuk minum vitamin juga ya, agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ayo, angkat kedua tangan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman kelas 1 sudah mengawali pembelajaran tematik dengan membaca doa sebelum belajar. Hari menjelang sore, Udin mengajak teman-teman untuk bermain bersama. Udin bermain di sungai dekat rumah Edo. Saat musim kemarau, air sungai menjadi dangkal. Tinggi airnya sebetis Edo. Ayah Edo mengizinkan mereka bermain di sungai. Jika tidak dangkal, mereka dilarang bermain sendiri. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Dayu. Dayu hendak menjemput Lani dan Siti. Dayu dan teman-teman akan menari di balai desa. Udin, Beni, dan Edo sampai di sungai. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri, mereka berjalan di tempat. Kaki mereka menjadi basah. Setelah itu, mereka berjongkok lalu duduk. Saat duduk, mereka bermain oper bola. Udin mengoper bola ke Beni. Beni lalu mengoper bola ke Edo. Jika kita lihat berdasarkan gambar yang tadi sudah ditampilkan pada layar, kita bisa melihat bahwa Udin dan teman-temannya sangat senang ketika melakukan aktivitas air. Kalau teman-teman, aktivitas air apa yang teman-teman sukai? Adakah di sini yang suka berenang? Atau adakah di sini yang suka menyelam? Seperti pesan Miss sebelumnya, teman-teman ketika melakukan aktivitas air harus selalu berhati-hati ya, agar tidak berbahaya. Aktivitas air Udin dan teman-teman telah selesai. Mereka duduk di pinggir sungai. Mereka duduk sambil merasakan sejuknya angin pada sore hari. Mereka menikmati cerahnya cuaca pada musim kemarau. Mereka pun bercakap-cakap. Nah, teman-teman, kalian bisa melihat percakapan mereka pada halaman 83. Teman-teman bisa membaca percakapan mereka ya. Sekarang, coba teman-teman amati gambar yang terdapat pada halaman 84 sampai 85. Teman-teman amati gambarnya, kemudian tuliskan kalimat ajakannya. Di sini pada nomor 1 sudah dicontohkan ya teman-teman. Ada gambar Edo dan Udin yang sedang bermain air. Maka kalimat ajakannya dapat dituliskan, ayo kita bermain air Edo. Untuk nomor 2 ada Beni dan teman-temannya yang sedang bermain petak umpat. Dan nomor 3 ada Beni yang sedang bermain sepak bola. Silahkan untuk nomor 2 dan nomor 3 teman-teman tuliskan kalimat ajakannya ya. Cukup satu kalimat ajakan saja yang teman-teman buat. Sore hari pada musim kemarau, udara sangat cerah. Dayu menjemput Lani dan Siti.
Dayu mengajak Lani dan Siti ke balai desa. Mereka akan menari bersama semua teman. Mari menari menirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Rentangkan tanganmu bagaikan sayap burung. Ayunkan ke atas dan ke bawah. Berputarlah berkeliling seperti lingkaran. Gelengkan kepala, lalu anggukan. Seperti burung yang sedang mencari makan. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin menari menirukan gerakan burung, silakan teman-teman lakukan gerakan tadi yang sudah Miss beritahu ya, yaitu rentangkan kedua tangan, kemudian anggukan kepala, gelengkan kepala, dan lain-lain. Mari bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Mereka menyebutkan katanya, lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat ajakan. Mari kita lihat bersama-sama kata yang digunakan untuk membuat kalimat ajakan. Dan kita akan melihat juga kalimat ajakan yang mereka buat dari kata tersebut. Di sini Lani berkata, buatlah kalimat ajakan dari kata air. Kemudian Benny menjawab, saya tahu kalimatnya. Ayo kita bermain air. Kemudian kalau kata Udin yaitu, mari menjaga sumber air bersih. Nah, teman-teman, jadi kata yang digunakan adalah kata air. Dan kalimatnya tadi bisa kita lihat kalau Benny menggunakan kata ajakan ayo dan kalau Udin menggunakan kata ajakan mari. Teman-teman, coba deh teman-teman di rumah bermain seperti yang dilakukan Lani, Benny, dan Udin. Bermain membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah. Udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Nah, sekarang Dayu dan teman-temannya sedang berkumpul. Mereka bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman. Sekarang mari kita lihat gambar yang dibawa oleh Dayu ya teman-teman. Apa yang kalian bisa lihat dari gambar yang dibawa oleh Dayu? Menurut teman-teman, mengapa mereka harus mengantri? Berdasarkan gambar, dapat kita ketahui bahwa orang yang ada pada gambar sedang mengantri untuk mengambil air. Mereka mengambil air karena air yang ada di dekat rumah mereka kekeringan. Nah, sumber air bersih yang ada di dekat rumah mereka hanya satu. Jadi, mau tidak mau mereka harus mengantri untuk mendapatkan air bersih. Nah, teman-teman, di beberapa daerah di Indonesia banyak yang masih kekurangan air bersih. Nah, untuk kita yang tinggal di daerah perkotaan yang tidak kesulitan air bersih, mari kita bersama-sama menghemat air dan jangan boros ketika menggunakannya ya. Udin dan teman-temannya akan bermain sambil menimbang benda. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju.
Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Sekarang teman-teman bisa mengamati gambar gantungan baju yang ada pada layar. Nah, Udin berkata, "Lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo lihat di sekeliling, mari mencari 5 benda lalu timbanglah menggunakan alatku ini." Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis, dan lain-lain. Sekarang pada halaman 99 dan halaman 100 bagian ayo mencoba, teman-teman ditugaskan untuk menimbang 5 benda yang ada di sekitar teman-teman. Teman-teman menimbangnya menggunakan gantungan baju ya. Teman-teman, pada gantungan baju terdapat ujungnya yang bisa teman-teman gantungkan plastik. Nah, plastik ini sebagai tempat untuk meletakkan benda yang akan diukur ya. Jadi, misalnya di sebelah kiri plastik itu berisi benda yang akan teman-teman timbang. Misalnya batu kerikil, atau sendal, atau sepatu, dan lain-lain. Pada plastik sebelah kanannya, teman-teman bisa isi dengan kelereng ataupun buku tulis. Kelereng untuk menimbang berat benda pada halaman 99 nomor 1. Dan untuk buku tulis digunakan untuk menimbang berat benda pada nomor 2 di halaman 100. Sekarang coba kita lihat pada gambar ada Udin dan teman-temannya yang sedang berdiskusi mengenai penggunaan air bersih di sekolah. Nah, kata Udin, setelah digunakan, tutup keran dengan rapat. Siti kemudian menambahkan, jika keran bocor, segera diganti. Dayu kemudian bertanya, mengapa harus diganti? Edo pun menjawab, agar air tidak terbuang. Betul sekali ya teman-teman, yang disarankan oleh Udin bahwa ketika kita selesai menggunakan air dimanapun kita berada, maka jangan lupa untuk menutup kerannya dengan rapat. Dan jika kerannya bocor harus segera diganti agar tidak ada air yang terbuang dengan sia-sia. Teman-teman tidak bosan, Miss mengingatkan kepada teman-teman jika teman-teman menggunakan air dimanapun teman-teman berada, maka teman-teman harus menggunakannya dengan seperlunya saja ya. Tidak perlu membuang-buang air jika tidak digunakan. Teman-teman harus menghemat air dan tidak boleh boros ketika menggunakannya. Karena teman-teman harus ingat bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang ada di Indonesia kekurangan air bersih. Sedangkan kita yang diberi kelimpahan air bersih harus bersyukur ya kepada Allah dengan cara menghemat penggunaan air bersih kita. Baik teman-teman, diskusi antara Udin dan teman-temannya mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-4 sampai ke-6. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang teman-teman pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan teman-teman ya. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi besok ya teman-teman kelas 1.